ketika masih bekerja, minta kegiatan di lingkungan, di gereja, mengatakan besok saja kalau saya sudah pensiun. Ketika sudah pensiun, lah kok ya ada cucu. Mengatakan besok saja kalau cucu saya sudah besar, ini harus saya tunggui karena orang tuanya kerja terus. Kalau cucunya besar, sudah tidak bisa apa-apa, tinggal nunggu waktu mati. Janji yang dulu dikatakan belum pernah terwujud. Dan banyak hal peristiwa-peristiwa ini kita jumpai. Tuhan selalu mengundang kita. Termasuk kalau kita sudah offline misalnya, entah kapan kita tidak tahu hari ini, diundang ke gereja untuk bersekutu perjamuan di dunia dalam Ekaristi, mengatakan besok saja kalau saya sudah sehat. Ya kalau besok sudah sehat, kalau besok tidak sehat tetapi malah bablas bagaimana? Belum sempat kan? Janji harus dipenuhi. Apakah dalam hidup kita pernah berjanji kepada Tuhan atau berjanji kepada orang-orang untuk berbuat baik? Sudahkah itu dipenuhi? Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di awal hari ini kita menyatukan hati untuk bersyukur atas anugerah hidup yang boleh kita alami, boleh kita terima dari kemurahan hati Allah. Oleh karenanya kita menyatukan hati dalam perayaan Ekaristi ini, sekaligus membuka hati terhadap pewartaan sabda yang terus-menerus membaharui jati diri kita sebagai orang-orang yang dipilih, yang dipanggil untuk mengikuti Kristus, untuk kelak boleh ambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia di sorga, sabdamu merupakan janji kedamaian dan kerukunan. Semoga kami memenuhi janjimu dan dikuatkan oleh rohmu, sementara kami menyiapkan jalan untuk kedatangan kerajaan di dunia. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Hakim-Hakim. Pada suatu hari, Yefta, panglima Israel, tiba-tiba dihinggapi roh Tuhan. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead, ia berjalan terus ke daerah orang-orang Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan orang Amon ke dalam tanganku, maka yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku pulang dengan selamat dari orang Amon akan menjadi milik Tuhan. Aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan orang Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai ke dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim. Dengan demikian, orang Amon ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana dan menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dia, Yefta tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Demi melihat anaknya, Yefta mengoyak-ngoyakkan bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh
dan mencelakakan daku. Aku telah membuka mulut untuk bernazar kepada Tuhan dan tidak dapat mundur lagi. Tetapi anak itu menjawab, Bapa, jika engkau telah membuka mulut dan bernazar pada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kuucapkan itu. Sebab Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuh, yakni orang Amon. Lalu anak itu menyambung, hanya saja izinkanlah aku melakukan satu hal ini. Berilah aku waktu 2 bulan supaya aku pergi mengembara di pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan anaknya pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama dengan teman-temannya untuk menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat 2 bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan apa yang telah dinazarkannya kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang yang angkuh, atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh para hamba memanggil para undangan ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku telah siap, lembu-lembu jantan dan ternak piaraan telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah. Tetapi para undangan tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usaha, dan yang lain menangkap para hamba, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Lalu ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu
dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah siap, tetapi para undangan tak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan dimanapun Anda berada, selamat pagi berkah dalam. Katanya ada orang yang mengatakan dan juga ada orang yang pernah menulis seperti ini, janji adalah hutang. Benar kan? Janji adalah hutang. Itu artinya adalah ketika kita berjanji ibarat hutang, harus dipenuhi, harus dilunasi dan tidak boleh ngemplang. Ngemplang itu janji lagi besok, tapi tidak akan pernah terpenuhi. Maka Bapak Ibu dan saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, saya mengajak Bapak Ibu hari ini untuk bermenung dari dua bacaan yang kita dengar. Tokoh yang diwartakan dalam bacaan pertama tadi Yefta. Siapa itu Yefta? Salah satu hakim yang dipilih diangkat Tuhan sebagai panglima. Karena hakim-hakim pada zaman itu ya tidak hanya mengadili perkara tetapi juga memimpin perang, bisa jadi, dan Yefta salah satunya. Yefta ini pernah diusir oleh keluarga. Karena apa? Dia adalah anak haram. Ibunya perempuan sundal, kitab suci menyebut. Ayahnya namanya Gilead. Nah, ketika diketahui riwayat seperti itu lalu diusir. Nah, ketika Israel sedang diserbu atau sedang akan ada perang, Yefta yang memang panglima ini dipanggil untuk membela bangsanya dan seterusnya. Kisahnya kurang lebih seperti itu hingga pada akhirnya ketika Yefta berperang menang, lalu mengucap nazar, siapapun yang kujumpai, tadi kan dalam bacaan pertama, akan kupersembahkan kepada Tuhan ketika sampai di rumah. Nah, pulang sampai di rumah yang dijumpai bukan ayam, bukan wedus, bukan sapi, tetapi anak perempuannya. Dan itulah yang harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Nah, Yefta ingkar janji enggak? Tidak. Terpenuhilah janji itu. Maka janji adalah hutang, bernazar, mengucap sesuatu yang harus dilakukan untuk Tuhannya. Maka kalau saya menghubungkannya dengan bacaan Injil hari ini, situasinya barangkali persis dengan kita. Undangan perjamuan pesta nikah itu ibarat kerajaan surga yang diwartakan dalam bacaan Injil. Semua saja diundang. Saya, saudari-saudara semua, dimanapun, sejak dulu, sekarang dan seterusnya, tawaran itu selalu diberikan kepada Tuhan. Kerajaan surga itu ibarat pesta perjamuan, makan gratis. Lembu-lembu tadi juga dijadikan bahan pesta. Tapi adalah kenyataannya berbeda. Banyak orang yang
tidak menanggapinya dengan baik. Barangkali zaman sekarang ini beberapa kali kita menemukan justru juga pengalaman kita sendiri. Berjanji besok saja Tuhan. Contoh, ketika masih bekerja aktif, diminta kegiatan di lingkungan, di gereja, mengatakan besok saja kalau saya sudah pensiun. Janji. Ketika sudah pensiun, dilalah kok ya ada cucu. Mengatakan besok saja kalau cucu saya sudah besar, ini harus saya tunggui karena orang tuanya kerja terus. Kalau cucunya besar sudah tidak bisa apa-apa, tinggal nunggu waktu mati. Janji yang dulu dikatakan belum pernah terwujud. Dan banyak hal peristiwa-peristiwa ini kita jumpai. Tuhan selalu mengundang kita. Termasuk kalau kita sudah offline misalnya, entah kapan kita tidak tahu hari ini, diundang ke gereja untuk bersekutu perjamuan di dunia dalam Ekaristi, mengatakan besok saja kalau saya sudah sehat. Ya kalau besok sudah sehat, kalau besok tidak sehat tetapi malah bablas bagaimana? Belum sempat kan? Janji harus dipenuhi. Kurang lebih seperti itu. Apakah dalam hidup kita pernah berjanji kepada Tuhan atau berjanji kepada orang-orang untuk berbuat baik, hidup baik? Pernahkah itu atau sudahkah itu dipenuhi? Kita hening sejenak. Katakanlah kepada para undangan, perjamuanku sudah siap, sapi dan hewan piaraan sudah disembelih, semua sudah siap, silakan datang ke pesta nikah. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Maha Luhur, semua orang Kau kehendaki menikmati kedamaian. Kami mohon, perkenankanlah kami dengan perkataan dan perbuatan mewartakan kebaikan dan kemurahan hati-Mu kepada siapapun. Demi Kristus Tuhan kami. Terima kasih atas kebersamaan kita, dan sekarang kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan mengakhiri Ekaristi. Tuhan sertamu. Semoga saudari-saudara dengan seluruh pekerjaan, pelayanan dan aktivitas sepanjang hari ini, dan siapa saja yang kita doakan, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus mewartakan kasih Tuhan. Amin.